Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bi akin nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita sambung kajian kita di dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i, Mukallah, Hadramaut, Yaman. Sampai di pembahasan kita di kitab Syarah Safinah ini, Safinatun Najah, di dalam pasal yang menjelaskan maninta qadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Pasal yang menjelaskan apa-apa yang diharamkan bagi orang-orang yang telah terjangkit hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Namun perlu kita ketahui, khusus di bab ini kita dan musannif pengarang kitab Ghayatul Muna, beliau membagi hadas itu menjadi 3, yaitu yang pertama hadas asghar, hadas kecil. Kemudian ada hadas ausat, hadas pertengahan. Kemudian hadas akbar, hadas yang paling besar. Nah, namun dari segi wajibnya bersuci, mandi ataupun wudhu, tetap hadas itu ada 2, yaitu adalah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil orang cuma wajib wudhu, orang yang terjangkit hadas besar dia wajib mandi. Nah, tapi di bab ini khusus bab yang membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang terkena hadas-hadas ini. Maka kita membagi hadasnya menjadi 3, yaitu adalah hadas asghar, hadas yang paling kecil, kemudian hadas ausat, pertengahan, dan hadas akbar, hadas yang besar. Baik, oleh karena itu kita yang dimaksud hadas kecil itu adalah ma'ujabal wudu, hadas yang cuma mewajibkan orang itu wudu, itu hadas kecil ya, seperti kencing, kentut, dan lain sebagainya. Kemudian hadas ausat, hadas yang pertengahan, yaitu adalah hadas yang terjadi karena junub, karena keluar mani ataupun masuknya kemaluan laki-laki ke lubang perempuan ataupun lahiran dan yang lain sebagainya. Nah, baik. Terakhir adalah hadas yang paling besar, yaitu adalah haid dan nifas. Orang yang telah keluar darah haid, perempuan, dan darah nifas, termasuk hadas yang besar, yang paling besar. Baik, kemudian yang kita tahu di pembahasan hadas-hadas ini, yaitu adalah hadas kecil. Menurut pendapat yang muktamad, yang paling kuat, itu hadas kecil itu sebenarnya itu terjadi atau terletak di anggota-anggota wudhu saja, yaitu wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki. Ini pendapat yang muktamad. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya sebenarnya hadas itu, yang namanya hadas meskipun hadas kecil itu ya semua badan, ya semua badan. Tapi ini pendapat yang lain. Kemudian meskipun pendapat ini tetap, meskipun hadasnya hadas kecil dan berada di semua badan, tapi tetap cara mensucikannya itu adalah dengan wudhu saja, yaitu cuma 4 anggota tubuh yang dibasuh. Baik, sedangkan hadas kita tahu itu bukan sesuatu yang terlihat, ya, sesuatu yang maknawi, amrun i'tibari, perkara yang nggak terlihat, yang sifatnya maknawi, batini. Jadi orang nggak bisa terlihat, tahu nggak ini wudunya batal dengan kentut atau menyentuh perempuan, kan nggak ada yang tahu. Jadi ini perkara batin. Baik. Kemudian ada pun hadas ausat dan hadas akbar, hadas pertengahan dan hadas besar. Ini
berada hadasnya itu di semua badan. Ya, maka cara mensucikannya dengan apa? Dengan cara mandi besar. Baik, kita masuk langsung di pembahasan kitab, yaitu adalah maninta qadha wudu'u harum alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang wudunya batal atau nggak punya wudu sama sekali, ya, harum alaihi arba'atu asya, maka dia diharamkan untuk melakukan 4 hal. Ya, 4 hal, dan ini adalah orang-orang yang terjangkit hadas asghar. Ya. Apa 4 hal itu? Yang pertama, nggak boleh sholat. Ya, meskipun dia lupa atau sengaja, nggak sah. Ya, nggak sah sholatnya. Ya, memang terkadang ada beberapa keadaan meskipun dia punya hadas, tapi sah sholatnya. Boleh. Ya, siapa itu? Sholatu daimil hadas. Sah. Orang yang punya hadas yang berkesinambungan, berterus-terusan, beser misalkan. Nah, maka orang yang seperti ini dimaafu. Ya, mau gimana lagi? Dia sudah misalkan sudah bersuci, terus diikat kemaluannya biar nggak keluar, diusahakan, terus wudhu, ternyata mau sholat atau pertengahan sholat keluar. Ya, gimana lagi? Karena ini udzur, ya, ini penyakit dan dimaafu. Baik. Kemudian orang yang kehilangan 2 tohuren, 2 alat untuk bersuci, baik itu tanah, baik itu air. Misalkan ada di tempat nggak ada air, nggak ada debu, nggak ada tanah, nggak bisa untuk berwudu, ya mau gak apa-apa sholat. Oh, nggak punya wudu, ini pengecualian orang yang tidak memiliki 2 alat untuk bersuci. Baik sholatnya fardu atau sholatnya sunnah, tidak boleh. Bahkan meskipun sholat jenazah, tetap orang yang nggak punya wudu atau nggak punya wudu, wudunya batal, dia nggak boleh sholat jenazah. Ya, boleh sholat jenazah. Kemudian apa yang semakna dengan sholat seperti apa? Sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbatul jum'ah. Khutbah Jum'ah juga harus punya wudu. Ya, khutbah Jum'ah juga harus wudu, dan sujud syukur pun juga demikian. Makanya kadang-kadang ada orang yang terutama para pemain bola, ini salah. Para pemain bola selebrasi sudah mencetak gol, sujud, ya sujud syukur. Kesalahan pertama apa? Mereka nggak punya wudhu. Kedua, buka aurat. Ketiga, nggak menghadap kiblat. Nah, ini gimana? Ya. Kemudian orang mencetak gol kadang-kadang itu bukan termasuk nikmat yang betul-betul orang itu mensyukurinya sampai dia sujud syukur, bukan. Ya, karena kita tahu bahwasanya termasuk sebab orang itu diperbolehkan sujud syukur itu adalah ketika Ketika memang nikmatnya itu kayak jarang dan kayak momen banget gitu loh. Ya, langka. Seperti itu. Tapi wallahu a'lam, jikalau mereka menganggap bahwasanya mencetak gol itu sesuatu yang momen, ya selama syaratnya terpenuhi. Apa itu? Menghadap kiblat, menutup aurat, punya wudu, takbiratul ihram, salam, nggak apa-apa bagi orang-orang yang mau sujud syukur ketika sudah mencetak gol. Baik. Dalilnya ini apa? Dalilnya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum, sampai akhir ayat Al-Qur'an. Baik. Kemudian hal yang diharamkan yang selanjutnya bagi orang yang tidak punya wudu itu adalah yang kedua adalah at-tawaf, yaitu adalah tawaf. Ya. Bahkan haram mengerjakan tawaf tanpa memiliki wudu. Punya wudu, tawaf nggak boleh. Meskipun tawafnya adalah tawaf sunnah. Ya, kenapa? Karena kanjeng Nabi sudah bersabda, "At-tawafu bimanzilatis shalah, illa anna Allah ahalla fihi al-kalama, faman takallama fala yatakallamu illa bi khair." Tawaf itu seperti salat, di mana ya di situ Allah juga mau mewajibkan syaratnya harus wudu, harus bersuci dan lain sebagainya. Hanya saja Allah Ta'ala menghalalkan dan membolehkan orang yang bertawaf itu untuk berbicara. Baik. Dari sini kita tahu haram orang yang nggak punya wudu untuk melakukan tawaf. Baik tawafnya tawaf fardu seperti tawaf rukun di dalam haji atau umrah, atau tawaf wajib seperti tawaf wada, tawaf perpisahan, atau tawaf yang sunnah seperti tawaf kudum, ya tawaf kudum, atau tawaf yang naflan mutlak, ya yang nggak ada sangkut pautnya dengan haji atau umrah seperti tawaf kharijun nusuk, di luar ibadah. Ya, bukan buat umroh, bukan buat haji. Ya, serta kita ketahui dalam keadaan orang yang nggak punya wudhu itu tawaf itu haram, maka begitu juga nggak sah tawafnya.
nggak dihitung meskipun dia lupa ataupun jahil tidak tahu. Memang syaratnya yang benar-benar dihaluskan itu harus punya wudu seperti halnya sholat. Baik, yang ketiga adalah masul mushaf, menyentuh mushaf Quran, baik menyentuhnya mubasyaratan biyadi dengan tangannya langsung atau dengan anggota badannya, salah satu anggota badannya, sikutnya, lengannya, ataupun apapun itu. Bahkan meskipun sinan, gigi, walau dhufuran atau kuku. Ya, walau karena bihail, meskipun dia menyentuhnya pakai hail, kain penghalang. Ya, meskipun penghalangnya ghalidh, tebal, misalkan. Ya. Kenapa demikian kok sampai dilarang banget? Ya, li'anna tahrima masihi lita'zimihi bi khilafi masil ajnabiyyah wal qubul wad dubur. Karena keharuman seorang itu menyentuh Al-Qur'an itu kenapa? Karena kita ingin mengagungkan takdim kepada Al-Qur'an, bukan seperti orang yang menyentuh perempuan yang bukan mahram ataupun menyentuh kubul atau menyentuh dubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Itu beda. Itu sudah kita bahas di video-video yang lalu. Ya, tapi kalau menyentuh Al-Quran baik pakai dengan penghalang, ataupun bukan dengan telapak tangan, tetap haram. Nah, ini yang mungkin jarang orang tahu, perlu kita sadari, harus kita praktekkan dan kita amalkan dan kita kasih tahu orang-orang yang belum tahu. Baik. Kemudian diharamkan juga untuk menyentuh kertasnya. Bahkan kertasnya pun kita nggak boleh. Kertas yang berada di depan di depan Quran atau di akhir yang nggak ada tulisannya kadang-kadang itu juga nggak boleh. Ya, selama itu menyambung sama covernya juga yang nyambung dengan Al-Quran itu nggak boleh. Oh, ini cover Ustaz, nggak boleh. Meskipun cover tetap nggak boleh. Ya, tetap selama di situ ada tulisan Al-Quran nggak boleh. Adapun permasalahan menyentuh cover Al-Quran yang sudah terlepas daripada Al-Quran, maka hukumnya la yahrum inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar gak haram. Jadi sudah terlepas covernya, oh ini covernya Al-Quran, ya wis nyentuh biasa nggak apa, sudah terlepas tapi ya. Tapi menurut Imam Romli tetap haram selama kita tahu covernya itu masih bisa disebut covernya Al-Quran. Ya. Sampai penisbatan cover Al-Quran sudah hilang. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara di cover buat kitab, bukan Al-Quran, maka nggak masalah seperti ini. Tapi ini menurut pendapatnya Imam siapa? Imam Romli. Jadi lebih ketat. Tapi Imam Ibnu Hajar nggak apa-apa. Selama sudah terlepas daripada Al-Quran, dengan mushaf, maka sudah nggak apa-apa untuk ditulis. Kemudian, wa amma sundukuhu wa alaqatuhu. Sunduk, kotak Al-Quran. Wadah Al-Quran. Alaqatuhu dan gantungannya. Jadi dulu orang-orang dulu itu salaf kita itu kalau naruh Al-Quran itu di dinding dan digantung. Nah, tidak kan ada alat gantungannya, wadahnya yang digantung. Ini gimana menyentuhnya? Haram menyentuhnya selama di situ masih gandeng dan bersambung dengan Al-Quran. Tapi kalau nggak ada Al-Qurannya, cuma wadahnya, kotaknya saja, nggak apa-apa. Ya. Taib. Dan juga diharamkan menyentuh kursinya Al-Quran, meja Al-Quran yang diletakkan di atasnya Al-Quran. Jadi kalau di atasnya ada Al-Quran, terus kita menyentuh kursi atau mejanya Al-Quran, maka itu nggak boleh. Ya, inilah pendapatnya siapa? Imam Najah dan Ziyadi. Sedangkan pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Ibnu Qasim itu nggak apa-apa, alias nggak haram menyentuh kursi meskipun bergandengan atau nyambung dengan Al-Quran. Baik, yang keempat itu adalah hamluhu, yaitu membawa Al-Quran. Nah, ini yahrum hamluhu min muhdith. Ya, kalau menyentuh Quran saja nggak boleh, apalagi membawa Al-Quran dalam keadaan hadas, ya nggak boleh. Lebih lagi, ya. Maka kecuali apabila seseorang itu membawa Al-Quran bersamaan dengan barang yang lain. Ada buku-buku, ada kitab-kitab, terus dia disambi membawa Al-Quran. Maka kita lihat tujuan dan maksud dia membawa Al-Quran dan membawa barang atau membawa kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Kalau tujuannya dia untuk membawa barang-barang saja, maksudnya dia membawa barang saja, la yahrum, nggak haram, nggak apa-apa. Ya,
Tapi kalau dia niat membawa barang sekaligus membawa Al-Quran, ya, ini menurut Imam Romli la yahrum, nggak haram, nggak apa-apa. Nah, tapi menurut Imam Ibnu Hajar haram, karena di situ ada niat membawa Al-Quran, sedangkan dia nggak punya wudhu. Ya. Tapi jikalau dia niat membawa Quran saja, itu jelas haram, kata khilaf. Ya. Tapi kalau mutlak, bawa kitab, bawa Al-Quran, tapi gak niat apa-apa, bawa aja, bawa, gak niat apa-apa, maka menurut Imam Ibnu Hajar haram, dan menurut Imam Romli tidak haram. Nah, kalau membawa orang yang membawa Al-Quran, menggendong orang yang membawa Al-Quran misalkan, hukumnya gimana? Menurut Imam Romli la yahrum mutlaqon, gak haram sama sekali. Tapi menurut pendapatnya Ibnu Hajar, itu sama saja pengertiannya, perinciannya itu sama seperti permasalahan seperti orang bawa Al-Quran. Alias apa? Alias kalau dia niat membawa kitab saja atau barang saja nggak haram. Nah, menurut Ibnu Hajar loh ini ya. Tapi kalau niat membawa Al-Quran sama niat bawa barang, maka haram. Kemudian kalau dia niat membawa Al-Quran tok haram. Kalau dia niat membawa orang yang membawa Al-Quran dengan niat mutlak, gak niat apa-apa, maka hukumnya juga haram. Tapi ini khusus versinya pendapat Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli mutlak nggak haram. Karena dia apa? Karena dia cuma membawa orang yang membawa Al-Quran. Ya. Lain imam, lain hukum. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sama seperti dalil haramnya orang itu membawa Al-Quran, yaitu adalah la yamassuhu illal mutahharun. Sama dalil daripada orang yang menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah punya wudu atau orang sudah bersuci. Hakadha wallahu a'lam bishawab.